Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Baiklah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai konsep bimbingan dan konseling. Dimana pada minggu yang lalu kita sudah membahas masalah pengertian, ya, perbedaan antara bimbingan dan konseling. Jadi kita sudah memahami pengertian dan perbedaan daripada konseling, maka pada hari ini kita akan mempelajari tentang konsep dasar bagaimana membimbing dan konseling tersebut. Prinsip bimbingan dan konseling yaitu pada dasarnya prinsip ini merupakan hal-hal yang menjadi pegangan dalam proses bimbingan dan konseling. Jadi ada hal-hal atau unsur-unsur yang menjadi pegangan kita, ya, dalam kita membimbing ataupun sebagai konseling, ya. Dimana setelah kita memahami pengertian bimbingan dan konseling, maka ini penting sekali, ya. Kita perlu dipahami pula mengenai prinsip-prinsip dasar daripada bimbingan dan konseling ini. Karena pada dasarnya situasi bimbingan merupakan situasi menolong, ya, atau merupakan suatu pertolongan yang diberikan sehingga keberhasilan, ya, dalam melakukan kegiatan, ya, bimbingan akan dipengaruhi oleh suatu sifat hubungan antara yang dibimbing dan yang membimbing. Jadi ini suatu prinsip dasar, ya, bagaimana seorang sebagai yang membimbing dan bagaimana seseorang, ya, perannya sebagai yang dibimbing. Dimana yang membimbing tadi memberi bantuan atau memberi solusi untuk menyelesaikan masalah, sedangkan yang dibimbing ini bagaimana menerapkan, bagaimana memahami dan bagaimana mengimplementasikan, ya, apa-apa yang dijadikan saran, apa-apa yang dijadikan sebuah tindakan yang harus dilakukan oleh seorang yang dibimbing atau yang memiliki suatu permasalahan. Dimana prinsip-prinsip daripada bimbingan dan konseling ini adalah prinsip-prinsip bimbingan konseling ini yang diramu dari sejumlah sumber, yaitu yang pertama, sikap dan tingkah laku seseorang sebagai pencerminan dari segala kejiwaannya adalah unik dan khas. Nah, ini pada dasarnya prinsip bimbingan ini yang kita akan melihat dulu sumbernya. Kita harus melihat sikap. Bagaimana kita waktu kita akan membimbing seseorang atau anak didik yang akan kita bimbing, kita harus tahu dulu bagaimana sikap dan tingkah laku, ya. Ya, karena sikap dan tingkah laku ini yang akan mencerminkan, ya, baik kejiwaan ataupun hal-hal yang memiliki kekhasan atau keunikan, ya. Jadi penting sekali yang harus kita ketahui itu adalah sifat dan tingkah laku. Karena dari sifat inilah kita akan mengetahui keunikan, kekhasan atau bagaimana penjiwaan daripada seseorang. Kemudian kita harus pahami juga bahwa setiap individu itu mempunyai perbedaan serta mempunyai berbagai kebutuhan. Jadi kita tidak bisa memandang sesuatu itu dari hanya satu sudut pandang. Kita harus memandang dari berbagai sudut pandang yang menjadikan berbagai aspek. Nah, jadi kita ketahui bahwa setiap orang atau setiap individu atau peserta didik ini memiliki suatu perbedaan, ya, memiliki perbedaan, kemudian dia memiliki kebutuhan yang berbeda. Jadi kita tidak bisa memukul rata atau menyamakan setiap peserta didik yang akan diberi bimbingan dan konselingnya. Kemudian pada saat bimbingan pada dasarnya diarahkan pada suatu bantuan yang pada akhirnya orang yang dibantu atau peserta didik yang akan kita bantu ini mampu menghadapi kemudian mengatasi kesulitan itu sendiri. Jadi dia mampu mengatasi, menyadari, oh ini permasalahan ini harus dihadapi. Kemudian bagaimana solusinya, ya. Jadi pada dasarnya prinsip bimbingan ini, seseorang yang akan membimbing orang yang akan dibimbing yaitu bagaimana mengarahkan, bagaimana memberi saran, memberi solusi, mengarahkan sehingga orang yang dibimbing ini
mampu menghadapi permasalahannya, kemudian dapat mengatasi permasalahannya dengan diberikan oleh solusi-solusi daripada guru atau guru BK atau konseling tadi. Ya. Nah, kemudian di dalam suatu proses bimbingan, orang yang dibimbing ini harus aktif, mempunyai banyak inisiatif, ya. Jadi kita pada dasarnya tadi, ya, proses bimbingan, orang yang dibimbing ini harus aktif. Karena apa? Dia harus aktif karena kalau tidak aktif maka dia tidak akan bisa sadar bahwa oh ini adalah sebuah permasalahan. Oh ini bagaimana mengatasinya, bagaimana solusinya. Jadi orang yang dibimbing itu diarahkan supaya dia aktif nih. Aktif dia berpikir, aktif dia bertindak, dan aktif yang bersikap, ya. Jadi supaya proses bimbingannya dapat berjalan dengan baik. Kemudian prinsip referral atau pelimpahan dalam bimbingan perlu dilakukan. Ini prinsip referral atau pelimpahan dalam bimbingan ini perlu sekali karena kita ketahui bahwa setiap anak itu memiliki pertama kebutuhan, kemudian memiliki permasalahan yang berbeda. Kemudian permasalahan ini memiliki tingkat-tingkatan. Ada permasalahannya yang ringan. Kalau ringan ini biasanya ya kesulitan dalam belajar, bagaimana dia tidak nyaman dalam belajar, yang membuat dia tidak nyaman siapa gitu ya, kurang motivasi. Yang rendah. Kemudian yang sedang. Yang sedang ini misalnya mengalami tingkat kesulitannya itu berbeda. Ada yang kesulitannya dia tidak bisa memahami, ya, dalam guru belajar, ya, tidak mudah memahami, ya, atau memiliki kesulitan dalam pemahaman, ya, atau kesulitan dalam jenis dia belajar itu agak sedang. Kemudian yang sulit itu yang jelas-jelas yaitu permasalahan yang hadap itu mengganggu proses belajar dan mengajarnya, ya. Bisa jadi ini permasalahan ini berhubungan dengan jiwa, ya. Misalkan ada ada permasalahan dalam keluarga, ya, orang tua, ya, atau siapa yang dapat membuat anak ini proses pembelajarannya atau proses dia perkembangannya atau proses dia berinteraksi ini terganggu, ya. Atau ada suatu kejadian-kejadian yang membuat anak ini trauma. Nah, hal ini perlu sekali prinsip tadi referral ini melimpahkan. Jadi ini membimbing, melimpahkan kepada ini. Kalau membimbing ini biasanya dia lebih ringan, permasalahannya dibimbing, diarahkan. Tapi kalau konseling ini dia lebih cenderung kepada permasalahan, konselit. Terjadinya suatu konseling ini suatu permasalahan, ya. Permasalahan yang ada hubungannya berinteraksi dengan yang lain. Itu konseling. Jadi ini perlu adanya pelimpahan. Apabila pada proses pembimbingannya tidak berhasil, maka perlu diadakan pelimpahan. Bisa jadi ini hal-hal yang berhubungan dengan kejiwaan, terganggunya psikisnya, kemudian trauma. Maka ini perlu sekali bantuan konseling, yaitu berupa psikolog. Itu pelimpahan. Jadi apabila guru tidak bisa lagi mengatasi masalahnya atau permasalahannya rumit atau sehingga terjadi prosesnya lebih panjang, butuh bimbingan yang lebih khusus, maka perlu dilakukan pelimpahan. Di mana pada tahap awal dalam bimbingan pada prinsipnya dimulai dengan kegiatan identifikasi kebutuhan dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi individu yang dibimbing. Jadi pada dasarnya proses prinsip bimbingan ini mengetahui dulu permasalahannya apa. Diidentifikasi dulu, ya. Diidentifikasi dengan cara yaitu tadi dengan persuasif, yaitu dengan bertanya, ya, berinteraksi, kemudian pembimbing ini lebih aktif, ya, untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada peserta didik atau pada seseorang ini tadi. Setelah kita berbicara, berinteraksi, ya, kemudian lebih detail lagi, kemudian kita bisa menarik kesimpulan, bisa kita identifikasi, oh permasalahannya di mana. Kalau kita sudah tahu permasalahan di mana, bagaimana nih menyelesaikan masalah, tahap-tahap penyelesaian masalahnya seperti apa. Kalau permasalahannya rumit, tahap-tahapnya lebih panjang. Kalau permasalahannya nggak rumit, simple, tahap-tahap yang kita gunakan juga lebih sedikit, ya. Jadi kegiatan identifikasi ini penting sekali
kita untuk mengambil sebuah tindakan atau untuk mengarahkan atau memberi solusi. Nah, dengan tahu identifikasi, sudah diketahui kebutuhannya, sudah diketahui permasalahannya, maka kita akan mencari solusi apa kesulitan seseorang tersebut dalam menghadapi permasalahannya. Kemudian ini adalah proses bimbingan pada prinsipnya dilaksanakan secara fleksibel, ya, sesuai dengan kebutuhan yang dibimbing serta kondisi lingkungan sekolah. Jadi fleksibel ini dalam arti tidak baku, ya, tidak harus seperti itu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan anak seperti apa, ya, misalnya tidak harus dia percaya permasalahan ini harus diselesaikan seperti ini, tetapi bagaimana menyelesaikan masalah tersebut dengan cara fleksibel, ya, dengan solusi-solusi yang pendekatan-pendekatan yang lebih ringan, yang rileks, ya, yang santai, yang disesuaikan dengan kebutuhan atau permasalahan yang terjadi, ya, pada seseorang atau peserta didik. Kemudian program bimbingan dan konseling di sekolah harus sejalan dengan program pendidikan pada sekolah yang bersangkutan. Jadi ini harus terkonek, ya, antara program yang kita bimbing, yang kita bimbing ini apa, kemudian kita ketahui bahwa pembimbingan ini bukan hanya permasalahan, ya, permasalahan siswa, misalkan kesulitan belajar atau gangguan belajar, tetapi ini proses bimbingan ini juga bisa berhubungan dengan pengembangan, yaitu pengembangan itu mengarahkan, ya, siswa ini diarahkan untuk sesuai dengan kebutuhan kemampuan daripada siswa. Jadi bimbingan ini bukan hanya mengatasi permasalahan-permasalahan yang siswa bermasalah, tetapi perlu kita pahami, ya, sama-sama kita mengubah mindsetnya bahwa bimbingan ini adalah selain mengarahkan, menyelesaikan masalah, kemudian mengembangkan bagaimana perkembangan anak itu sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan bakat, dan sesuai dengan kemauannya, ya. Nah, hal ini disesuaikan dengan program pendidikan yang ada di sekolah, ya. Contohnya di sekolah ada fasilitas-fasilitas olahraga yang disediakan. Nah, anak tadi diarahkan, ya, disesuaikan dengan kebutuhan, disesuaikan kemauan, disesuaikan dengan kondisi atau fasilitas yang ada di sekolah. Kemudian dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah, hendaklah dipimpin oleh seorang petugas atau guru yang benar-benar memiliki keahlian dalam bidang bimbingan, ya. Yaitu tadi yang ada keahliannya, yang memenuhi kualifikasi daripada pendidikannya. Kemudian ini guru BK, kita kenal dengan guru BK kalau di sekolah, ya. Dia harus profesional dalam arti memiliki kemampuan untuk melaksanakan, memiliki kompeten atau memiliki ilmu atau keahlian dalam membimbing, ya. Jadi seperti itu. Kemudian program bimbingan dan konseling di sekolah hendaknya senantiasa diadakan penilaian secara teratur dan berkesinambungan. Ini penting sekali untuk melihat progresnya, ya. Sudah berapa banyak, ya, siswa-siswa yang perlu bimbingan, sudah berapa banyak yang telah dilaksanakan. Jadi bagaimana keaktifan daripada guru BK ini atau guru pembimbing ini, ya. Jadi ini diadakan suatu penilaian atau evaluasi, ya. Jadi berhubungan dengan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada siswa. Jadi ini penting sekali, ya, dievaluasi, ya, untuk memenuhi atau untuk mengadakan sebuah peningkatan. Apakah, ya, seorang yang jadi bimbingan, ya, atau guru, ya, ini perlu mendapatkan pelatihan-pelatihan lebih lanjut, ya, untuk proses bimbingan. Karena apa? Semakin lama, semakin kompleks, semakin beragam permasalahan-permasalahan yang ada pada siswa. Dengan jika ilmu atau pengetahuan atau kemampuan daripada guru bimbingan ini tidak dikembangkan, maka ini nanti tidak sinkron dengan perkembangan atau permasalahan yang ada pada siswa.
Oke, layanan bimbingan dan konseling di sekolah yaitu di mana peran guru terhadap layanan bimbingan dan konseling. Jadi ini guru-guru sangat berperan sekali dalam proses bimbingan atau konseling ya. Kemudian guru ini adalah sebagai informator, yaitu sebagai informasi ya. Kemudian guru ini pertama sebagai organisator, mengorganisir ya, mengawasi, mengorganisir ya, kemudian mengidentifikasi, menstruktur, mencari ya permasalahan siswa-siswa yang dalam proses permasalahan ini di mana ya, kemudian mencari informasi ya. Jadi terorganisir dalam arti tersusun ya, tugas dan fungsinya, permasalahannya apa aja, kemudian mencari informasi yang mana siswa-siswa yang memiliki permasalahan atau siswa-siswa yang butuh pengarahan atau siswa-siswa yang butuh pengembangan ya. Kemudian mengevaluator, mengevaluasi menilai ya, yang mana ya, menilai daripada permasalahannya, baik menilai permasalahan, baik menilai peserta didiknya ya. Kemudian mediator sebagai media ya, misalnya ada terjadinya suatu konflik atau terjadinya suatu pertengkaran antara siswa dengan siswa, nah guru ini yang jadi mediator ini yang akan membuat siswa ini kembali menyelesaikan masalahnya, sehingga membuat siswa ini berdamai dan akur kembali. Ini sebagai mediator, medianya sebagai media atau sebagai tempat untuk menyelesaikan masalah terjadi. Kemudian fasilitator memfasilitasi. Kalau tadi media sebagai tempatnya, sekarang tempat untuk menyelesaikan masalah itu di guru bimbingan ya. Fasilitatornya adalah fasilitas yang diberikan itu oleh guru tadi ya. Fasilitas itu sebagai sarana dan prasarana yang digunakan oleh guru tadi untuk membimbing atau menyelesaikan permasalahan ya. Transmitter ya, untuk mentransmitternya. Kemudian inisiator yang menginisiatifkan bahwa ini ya seperti ini, kamu harus seperti ini. Kemudian direktor itu yang membimbingnya ya, sebagai pembimbing yang mengarahkan ini, yang membimbingkan kamu seperti ini, kamu harus seperti ini, kamu seperti ini. Kemudian motivator sebagai penyemangat, sebagai pendukung ya, sebagai yang mensupport ya, seperti apa ya. Tuh, jadi layanan bimbingan ini banyak sekali ya, itu tadi ada 9 ya. Ini dilakukan oleh seorang guru. Kemudian landasan bimbingan dan konseling ya, secara teoritik berdasarkan hasil studi dari beberapa sumber, secara umum terdapat 4 aspek pokok yang mendasari pengembangan layanan bimbingan dan konseling ini. Pertama itu adalah filosofis. Filosofis ya, bagaimana sejarahnya ya, bagaimana seperti apa ya. Yang kedua landasan religius, yaitu agama, yang berdasarkan agama sebagai pedoman atau sebagai panduan. Landasan psikologis, kejiwaan ya. Kemudian landasan sosial budaya, berhubung dengan budaya yang ada, tradisi-tradisi yang ada, bagaimana tata krama, bagaimana yang mengatur kehidupan sehari-hari. Landasan ilmu pengetahuan, yaitu tadi ya, pengembangan bimbingan itu harus berlandaskan kepada ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan ini penting sekali terjadinya majunya suatu zaman, sehingga majunya sebuah zaman ini sehingga permasalahan itu akan lebih kompleks ya. Jadi guru ini harus terus mencari ilmu pengetahuan dan teknologi ya, harus masuk di sini. Teknologi ini dalam arti menguasai ya, menguasai teknologi. Dengan menguasai teknologi kemudian meningkatkan ilmu pengetahuan, ini penting sekali ya, untuk yang mendasari pengembangan pelayanan, bagaimana kita akan mengembangkan atau memberi pelayanan atau membimbing ya seorang yang bermasalah atau siswa. Kemudian landasan pedagogik ya, pendidikan ya. Landasan bimbingan konseling ini di mana alasan pentingnya landasan daripada guru BK ya. Kenapa alasan ini penting landasannya? Yang pertama, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian tadi landasan filosofi,
landasan psikolog, landasan daripada budaya. Jadi alasan penting landasan ini nih di dalam BK ini ada landasan untuk guru BK nih dibagikan atas 4 tadi. Jadi landasan itu berdasarkan pada ilmu dan teknologi, kemudian filosofinya seperti apa, kemudian psikologis itu kejiwaan, kemudian landasan budaya. Jadi harus diketahui. Jadi seorang guru BK harus mengetahui sosial budaya atau tradisi yang ada, kemudian landasan psikologi harus mengetahui kejiwaannya seperti apa, filosofi itu sejarahnya seperti apa ya. Kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Landasan psikologis, landasan ini merupakan landasan dapat memberikan pemahaman bagi konselor atau konseling atau guru BK tentang perilaku individu yang menjadi sasaran pelayanan ya. Di mana landasan psikologi ini perlu dikuasai oleh konselor atau kita kenal dengan guru BK, yaitu motif dan motivasi. Motif dia melakukan hal seperti itu apa? Motifnya apa sehingga dia seperti ini ya? Itu motivasinya, yang memotivasi dia seperti ini apa, atau tanpa motivasi sehingga dia berlaku seperti ini ya. Kemudian pembawaan dan lingkungan. Nah, ini pembawaan dan lingkungan ini lebih cenderung pertama mungkin genetik, yang kedua faktor dalam kehidupan keluarganya ya. Bagaimana tradisi-tradisi yang ada di keluarga, bagaimana proses-proses yang terjadi dalam keluarganya ya, atau dalam lingkungan sedekat rumahnya ya. Pembawaan ini yaitu tadi lebih cenderung kepada bisa jadi pembawaan ini gen atau diturunkan sifat, orang tuanya menurunkan sifatnya, bisa jadi bagaimana proses dia menjalankan sebuah kehidupan sehingga dia memiliki suatu sikap, suatu perilaku ya, yang kadang ini kita anggap ini mengalami suatu gangguan. Kemudian ini kajian fisiologi yang perlu dikuasai adalah perkembangan individu. Nah, perkembangan individu ini harus terarah, karena kita ketahui bahwa setiap individu atau setiap siswa itu memiliki kebutuhan yang berbeda, baik kebutuhan secara kebutuhan pendidikannya, kebutuhan biologisnya ya, kemudian kebutuhan yang lain ya. Kemudian kajian fisiologi yang perlu dikuasai adalah belajar. Jangan pernah berhenti belajar, karena ini ilmu pengetahuan itu akan berkembang terus. Jadi kalau kita berhenti maka kita akan terhambat, terutama untuk konselor yang akan menyelesaikan sebuah masalah. Jadi belajar itu penting sekali. Kemudian kepribadian ini penting sekali, terutama bila terjadi suatu konflik ya, atau terjadi konflik antara siswa ini dengan siswa ini. Penting sekali kepribadian ini, bagaimana bersikap netral ya, bagaimana kita mengarahkan tutur kata ya, arahan-arahannya atau saran-saran yang diberikan itu bagaimana mudah dicerna, kemudian kalimat-kalimat yang dikeluarkan sebagai termotivasi ya. Jadi kepribadian itu harus, kita akan mengajarkan orang berlaku seperti ini, berarti kita harus memiliki sikap yang melebihi dari apa yang kita ajarkan tadi ya. Kepribadian, bersikap, berbicara, bertindak ya. Kemudian kita ketahui BK guru digugu dan ditiru, maka kita harus benar-benar menjaga kepribadian kita ini. Oke, demikianlah materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan, atau bisa aja ditulis pertanyaannya, nanti kita akan diskusikan bersama. Oke, saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.